Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Balik lagi nih bersama kita di Podcast Antep Estira. Oke teman-teman, sebelumnya nih ya, tak kenal maka tak sayang kan ya. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, aku Tia Rizky dari kelas 9D yang akan menjadi host pada episode kali ini. Dan aku juga udah undang narasumber yang gelis lah ya. Perkenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan aku Devita Nelosna dari kelas 9D. Jadi hari ini aku bakal jadi narasumber di episode kali ini. Kebetulan ya teman-teman, kita tuh kan sekelas ya, jadi udah bener-bener kayak bestie banget gitu lah ya. Kita tuh udah sekitar 2 tahun lebih sebulan lah ya, sama-sama terus. Jadi kayak udah bener-bener kayak saudaraan gitu lah ya. Oke, mungkin teman-teman semua pada bertanya-tanya nih ya, apa sih materi podcast di episode kali ini? Apa tuh? Oke, di episode kali ini tuh kita bakal bahas tentang Gapura Pancawaluya. Loh, bukannya Gapura Pancawaluya itu udah dibahas di episode sebelumnya ya? Iya sih, tapi di episode sebelumnya yang aku sama Teh Akila kan ya, itu tuh kita lebih ngebahas tentang definisi-definisi dari Gapura Pancawaluyanya aja nih. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tentang penerapannya di sekolah dan di ekskul. Oke, tapi sebelum masuk ke materi di episode 2 ini, mungkin teman-teman udah pada lupa nih tentang materi Gapura Pancawaluya yang ada di episode kemarin tuh. Jadi kita bakal ngulas kembali nih. Aku bakal nanya nih sama Devita, apa sih deh Gapura Pancawaluya itu? Oke, Gapura Pancawaluya itu, setahu aku itu, Gapura Pancawaluya itu adalah sebuah program yang dicetuskan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk menjadi Siswa berkarakter untuk menjadi Indonesia Emas. Jadi ternyata Gapura Pancawaluya tuh kayak program pembentukan karakter siswa untuk membentuk generasi emas Indonesia gitu ya. Tapi ya Dep, secara kebahasaannya nih, apa sih arti Gapura Pancawaluya tuh? Gapura Pancawaluya itu, Gapura itu artinya gerbang, Panca itu artinya 5, dan Waluya ya, Waluya itu artinya kesejahteraan. Oh gitu ya. Mungkin teman-teman juga pada asing kali ya di sini, apa sih Gapura Pancawaluya itu secara kebahasaannya? Pasti asing kan sebelumnya. Jadi ternyata Gapura Pancawaluya tuh 5 gerbang menuju kesejahteraan teman-teman. Tadi kan kamu nyebut Panca ya? Iya. Panca tuh 5 kan ya? 5. Berarti ada 5 poin dong. Apa aja tuh? Ada cager yaitu sehat, bager itu artinya baik, benar itu benar, pintar itu pintar, dan singer itu artinya cekatan atau terampil. Oh gitu ya. Nah teman-teman, kita udah selesai nih mengulas kembali materi di episode sebelumnya. Sekarang kita mau lanjut ke materi episode yang kedua. BTW nih teman-teman, Devita tuh tipe orang yang kayak aktif gitulah di sekolah. Dia tuh banyak ikut ekskul kan ya Dev ya. Terus ikut organisasi. Kamu ikut apa aja tuh? Aku sih lagi aktif di OSIS, PMR, stop, literasi atau gemar membaca, literasi, banyak. Podcast juga ikutan ya? Podcast juga, berarti dia udah ikut 5 nih guys. Berarti sibuk banget ya Dev? Sibuk. Aku tuh sering loh ketemu orang yang kayak Devita gini, tapi kayak emang orang-orangnya tuh selalu sibuk itu, pasti kayak pelajaran ini izin, atau pulang sekolah langsung ekskul atau rapat gitu kan ya. Aku tuh kalau ketemu orang yang kayak gini tuh ya, cuma pengen nanya satu, Apa tuh? ini orang pulang jam berapa gitu. Kayak sibuk banget. Kamu pulang jam berapa deh? Sebenarnya kalau misalnya nggak sibuk amat tuh pulang tuh sebenarnya kayak biasa. Cuman ya kalau misalnya lagi sibuk banget tuh kadang tuh pulang bisa jam 5 atau mungkin jam 6 juga itu masih di sekolah. Gitu ya. Kayak berarti sibuk banget gitu ya. Soalnya aku tuh ya kadang-kadang serius nih ya,
kalau pulang sekolah tuh kayak rasanya tuh pengen langsung rebahan aja, pengen kayak scroll TikTok, pengen istirahat langsung tidur. Hebat sih, aku kayak tepuk tangan banget buat orang-orang yang kayak kalian yang aktif banget gitu di sekolah, yang apa ya, tipe yang sibuk gitu, kayak tetap melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai anggota OSIS atau anggota dari ekskul mana, kayak mereka tuh tetap bakal langsung ekskul gitu. Tapi nih Dep, sebelumnya dari semua yang kamu ikutin tuh kayak ada OSIS kan ya, PMR atau yang lain-lain juga, menurut kamu ya, mana sih yang paling menerapkan nilai-nilai Gapura Pancawaluya? Sebenarnya tuh semuanya juga pasti ada ya bagian poin-poin Gapura Pancawaluyanya. Tapi menurut aku tuh yang paling ngegapura Pancawaluyanya itu Ngegapura banget gitu. Apa tuh? OSIS sih, karena di OSIS tuh apa ya, kerjasamanya ada. Terus kalau misalnya kita lagi ngerjain tugas nih ya, harus dikerjain dengan jujur, bertanggung jawab juga. Ternyata bukan yang kayak aku tebak tadi ya. Tadi tuh aku mikirnya bakal kamu jawab PML. Soalnya tuh kan PML tuh kayak harus apa ya, kayak harus bekerja sama juga kan, harus antar satu sama lain tuh harus bahu-membahu. Kan memang Gapura banget gitu kan ya. Tapi ya Dep, aku tuh awal-awal mikir PML tuh kayak cuman apa, soal kesehatan aja gitu kan ya. Ternyata setelah aku cari tahu juga nih, ternyata PMR tuh ternyata sibuk banget ya. Sibuk. Apa aja tuh PMR tuh? Jadi kalau misalnya PMR tuh ya, misalnya ada kegiatan pramuka nih ya, atau apa tuh pasti diikut sertakan gitu. Pasti kayak apa tuh yang mencari tuh PMR, betul kan? Betul. Di penonton nih ada nggak sih yang anak-anak PMR? Angkat tangannya coba. Mana ya anak PMR? Pasti banyak nih yang anak PMR. Terus juga kalau misalnya ada yang pingsan atau ada yang pusing, pasti kan kayak yang kelas ya, pasti mau cari tahu apapun itu kelas. Pasti kayak selalu bawa tamu juga pasti. Apalagi itu kalau misalnya PML itu ya ada kegiatan yaitu membantu puskesmas. Jadi ada kegiatan CKG nih. Jadi tahu kan CKG? Tahu. CKG. Jadi setiap bulannya kan di sekolah kita tuh ada CKG. Kita tuh bantuin puskesmas, bagian ngecekin gitu. Terus juga setiap minggunya ya kita itu ada pembagian TTD. TTD tuh TTD bukan tandangan ya. TTD itu adalah tablet tambah darah. Jadi untuk dibagikan untuk perempuan yang untuk yang haid. Jadi untuk menambahkan darah supaya dia tuh nggak kena anemia. Jadi TTD itu kayak tablet tambah darah. Betul. Gitu ya, buat perempuan biar tidak mengalami anemia. Kan sering banget tuh dibagiin. Ada diminum kan tuh tablet tambah darahnya, harus diminum ya. Pokoknya kita tuh sebagai perempuan harus mencegah anemia ya teman-teman. Gak boleh tuh sampai terjadi anemia kayak gitu. Tapi kita tuh harus mencegah kayak yang gitu. Tapi ya Dep, kalau soal PMR nih, PMR, menurut kamu kegiatan apa sih yang paling nerapin cager gitu? Yang cager? Menurut aku sih ya, cager itu PMR tuh banyak ya. Kan PMR itu mengenai tentang kesehatan. Tapi cager itu menurut aku tuh pas bagian kita itu nolongin orang. Kita tuh kan selain harus memberikan edukasi juga ya, kita juga harus melihat diri kita juga sendiri. Apakah kita tuh udah hidup sehat atau belum? Kayak gitu. Menurut aku PMR tuh bukan cuma soal ngobatin orang aja sih. PMR juga tuh peduli gitu sama kesehatan kita, yang kayak selalu CKG kan tiap bulan. Iya. Itu program dari puskesmas ya. CKG tuh cek kesehatan gratis. Itu dilakukan setiap bulan juga. Terus bagian TTD juga kan ya? Iya, harus setiap minggu. Setiap minggu. Itu juga tuh kita tuh kayak pedulilah sama kesehatan kita. Betul kan ya. Nah terus ngomongin tentang ekskul dan organisasi kamu nih ya, aku tuh sering dengar kalau OSIS tuh masalah kayak kadang tuh aku tuh suka kasihan gitu ya sama OSIS, kayak mereka tuh selalu dilihatin pas acara udah jadi
atau pas acaranya udah selesai yang baru dilihat tuh OSIS. Padahal ke belakangnya pasti kayak rudet banget kan, kayak ada rapat juga, pasti rapat tuh revisi berkali-kali. Kadang-kadang perasaan kamu jadi OSIS gimana sih? Sebenarnya tuh capeknya pasti ada ya, tapi jujur ya, di saat kita tuh capek gitu nyiapin buat acara, apalagi acaranya tuh besar misalnya kayak perpisahan lah, MPLS atau apa, tapi setelah acaranya itu selesai kita tuh kayak mikir kayak ternyata seru ya gitu, terus terbayar dengan keseruan yang ada di acaranya tersebut. Jadi kadang-kadang juga ya kalau jadi OSIS tuh kayak pasti capek juga, sibuk juga. Tapi itu semua terbayar ya. Terbayar dengan acaranya yang seru. Kalau semua menikmati pasti ya, pasti terbayar lah ya. Tapi ngomong-ngomong soal OSIS juga tuh ya, menurut kamu yang paling yang bager dan bener tuh gimana sih? Bagian kegiatan. Kalau misalnya nyiapin acara nih ya, kita tuh kan ada yang namanya tuh kerjasama. Kerjasama itu membutuhkan kejujuran. Juga kita juga harus mengerjakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Kalau jadi OSIS tuh emang harus bertanggung jawab banget kan? Iya pasti. Kayak menyiapkan rapat juga. Tapi pernah nggak sih kalian kalau rapat kayak gitu tuh kayak kan rapat tuh sebentar kali ya? Kalau ada rapat tuh nggak jauh dulu dari revisi terus revisi lagi, gitu kan ya? Kalau rapat tuh pernah nggak sih rapat itu sampai kemana? Pastinya pernah nih ya. Apalagi tuh acaranya tuh yang besar. Nih misalnya MPLS aja nih ya, kan MPLS tuh 5 hari ya. Pasti rapatnya tuh harus berkali-kali. Ini tuh bahas ini, harus ini, wah pasti capek banget. Benar. Tapi ya gitu, balik lagi ya. Karena kalau misalnya kita ngejalaninnya tuh dengan penuh rasa tanggung jawab, terus kita juga ngerjainnya enjoy ya, kebawa enjoy juga. Ya jadi nggak usah diberat-beratin lah, nggak usah. Tapi ya apa? Tapi ya ngomong-ngomong juga nih, OSIS tuh ya, kayak kadang-kadang banyak yang ngomongin kayak ini acaranya langsung ini ada ini nih, padahal sebenarnya di belakang layar tuh rapatnya sampai berkali-kali kan ya, terus revisi terus juga. Bahkan kadang-kadang pasti ada lah ya anggota OSIS yang pas rapat dia tuh nggak lolos gitu kan ya. Kadang-kadang pas juga suka selalu diomongin terus gitu kan acaranya kurang menarik nih, OSIS kurang ini nih. Tapi sebenarnya kita tuh nggak tahu guys, di belakang layar tuh OSIS tuh usaha kerja keras tuh besar gitu kan, berkorban juga kan, waktu-waktu buat istirahat juga terambil kan ya. Jadi kita tuh harus mengapresiasi apapun yang dilakukan oleh OSIS ya. Jadi jangan menjudge sebelum melihat gitu. Betul. Terus kan dari tadi kan OSIS organisasi kan. Betul. Kamu ikut apa lagi sih organisasi selain OSIS? Aku ikut Stops. Nah, aku juga pernah dengar tuh guys, Stops. Tapi aku tuh kayak penasaran gitu. Apa sih Stops tuh? Kayak soalnya namanya tuh kayak aneh gitu, kayak bukan aneh, gimana ya? Kurang familiar gitu di telinga aku. Stops tuh organisasi apa gitu? Jadi Stops itu organisasi, jadi kita tuh bila sampah plastik, kayak botol plastik, cup plastik untuk dijual kembali. Jadi kita tuh ngumpulin misalnya ngumpulin botol di sekolah, kita jual kembali itu bisa dapat uang juga itu. Terus kita juga ada sistem operasi tanaman, jadi kita tuh menanam tanaman, menyiram, terus jadi kayak ngurus tanah. Iya betul ya. Jadi pas udah berbuah atau udah ada hasilnya kita bisa ambil lagi gitu. Jadi kayak dipanen gitu. Iya, hasil dari tanaman itu. Tapi jujur salut sih, kayak anak-anak staff juga kayak ngumpulin sampah buat dijual. Itu menarik sih. Kayak buat tambah uang jajan, teman-teman juga bisa lakuin itu loh di rumah. Kayak mungkin di rumahnya banyak botol plastik. Iya, bisa tuh diambil terus dijual. Biasanya kalau staff itu bisa dapat berapa tuh buat sekarung atau gitu? Kita tuh sekarungnya tuh bisa 5.000. Lumayan banget.
Jadi dari botol yang berserakan di rumah kalian bisa ambil bisa di rumah atau di sekolah gitu. Iya. Terus kalian bisa jual, itu lumayan loh buat jajan. Bisa di depan jajan apa ya yang 5 Cimol, maklon. Banyak banget lah jajan di depan yang 5.000. Terus apalagi tuh merawat tanaman kan ya, Iya, betul. yang hasilnya bisa diambil. Biasanya kalau diambil tuh di bawah Iya. kayak tanam bawang gitu ya. Iya. Jadi kayak misalnya kalau nanam bawang bisa dibawa pulang ke rumah, jadi nggak usah beli bawang, kita tanam aja di sekolah. Tapi itu menarik banget sih. Dan ternyata hal sesimpel kayak botol plastik juga bisa bermanfaat ya buat lingkungan dan buat kita sendiri gitu kan. Buat lingkungan kan biar lingkungannya bersih. Coba kalau nggak ada anak stop itu SDA bisa banjir tiap minggu. Karena botol sampahnya diambil dan dipilah terus untuk dibuang dan dijual. Jadi itu tuh kegiatan yang positif dan bermanfaat. Nah, menurut kamu sendiri nih, kegiatan di Stops ini yang paling nunjukin lewat Singer tuh lewat apa sih? Kalau Singer ya, kalau misalnya kita tuh lagi ngumpulin sampah nih ya, kita tuh kayak apa ya namanya tuh, walaupun kegiatan itu kelihatannya cuma sederhana ya, cuma ngumpulin sampah doang, tapi itu tuh bermanfaat besar banget tau bagi kita. Kayak memilah sampah dan membuang sampah pada tempatnya itu tuh benar-benar hal sederhana dan sederhana itu, tapi itu tuh dampaknya besar banget. Kayak buat diri sendiri juga, buat orang lain, buat lingkungan kita. Jadi buat teman-teman yang nemu sampah tuh jangan cuma dianggurin atau dilihat doang. Jadi diambil terus dibuang. Jadi kalian juga kalau misalnya masuk kelas tuh jadi enak lihat itu kayak gak ada sampah, bersih, wangi juga. Kalau biasa sampah tuh suka banyak nyamuk ya. Iya, sarang nyamuk banget kalau kotor tuh. Jadi kita tuh harus jaga kebersihan juga ya. Tapi nih kalau dipikir-pikir nih ya, dari tadi tuh kita udah bahas ekskul sama organisasi nih. Tapi yang aku pikir itu yang barusan, ternyata gak semua siswa itu mengikuti ekskul dan organisasi yang sama gitu ya kan. Ada yang ikut apa tuh PMR ada, yang ikut podcast ada, yang ikut paskib juga ada, yang ikut OSIS ada. Tapi dari semua yang itu kan justru nilai-nilai dari Gapura Pancawaluya itu kan beda-beda ya. Bahkan ada yang gak ikut ekskul sama sekali. Menurut aku kalian harus nyesel sih buat yang gak ikut ekskul nih. Mana nih yang gak ikut ekskul? Tanya loh kalau misalnya kalian gak ikut ekskul tuh kayak gimana sih? Maksudnya kayak kalian tuh pagi-pagi nih ya berangkat ke sekolah, belajar, terus habis itu pulang lagi ke rumah gitu gak ada feel menikmati rasa SMP-nya gitu. Kapan lagi coba guys? Kapan lagi coba ikut-ikut kegiatan positif yang kayak gitu. Buat orang-orang yang gak ikut ekskul nih, kalian tuh harus ikutan ekskul buat menambah wawasan kalian gitu ya. Apa aja deh, di istilah tuh kan banyak ya. Banyak banget Kayak ada apa ya contohnya, pramuka ada, lagi basket, volley ada. Kalian bisa cari yang kalian suka, yang menurut kalian yang bisa kalian enjoy ikut di situ untuk menambah wawasan kalian selain belajar di sekolah gitu. Soalnya kalau datang ke sekolah, belajar, pulang kayak boring banget guys. Harus nambah waktu untuk apa ya? Sosialisasi juga. Terus kalian juga ya kalau misalnya ekskul itu banyak loh guys teman-teman kalian. Jadi kita tuh selain menambah kayak wawasan pengalaman, juga kita juga bisa kenal gitu satu sama lain, misalnya dari kelas lain. Oh ternyata aku tuh bisa deket loh sama yang kelas bisa gitu. Jadi kenalnya tuh gak cuma sama teman-teman sekelas terus aja. Tapi aku tuh suka, tapi anehnya nih ya, yang gak ikutan ekskul kayak gitu, mereka tuh bisa tetap belajar nilai-nilai Gapura Pancawaluya. Apa jangan-jangan ya, bukan cuma di ekskul aja ya nilai-nilai penerapan Gapura Pancawaluya tuh, karena di sekolah kita sendiri udah ada beberapa kebiasaan yang melatih karakter kita juga kan ya. Ngomongin soal itu nih ya,
yang biasanya pagi-pagi tuh yang good morning everyone, happy nice day itu apa sih? Sapa pagi. Sapa pagi. Nah itu sapa pagi. Kadang aja ya jujur kadang aku tuh kalau baru datang ke sekolah nih, kadang tuh mata tuh masih apa tuh namanya ngantuk, terus kayak masih kurang semangat ya buat ke sekolah juga, masih ada rasa aduh pengen tidur gitu kan ya. Tapi kalau disapa kayak gitu, disenyumin juga, menurut aku itu nambah semangat juga sih. Kayak ada kalanya kita tuh kayak senyum dikit, nanti pas sampai kelas murung lagi, ngantuk lagi gitu kan ya. Menurut kamu nih, pas sekolah kita tetap mempertahankan pembiasaan gitu? Karena menurut aku nih ya, kita itu bukan cuma sapa pagi doang ya. Jadi kita tuh sapa pagi tuh untuk saling menyemangati lah istilahnya. Jadi misalnya kalian datang ke sekolah nih ya, udah disenyumin kayak gitu, seneng gak sih? Gitu. Apalagi kayak disenyumin balik juga kan ya. Iya. Jadi kayak saling menyemangati satu sama lain gitu, antara yang nyapa dan menyapa gitu kan ya. Itu juga masuk ke nilai-nilai Gapura Pancawaluya loh guys. Kayak Bagar itu masuk loh ke situ. Nah, habis sapa pagi tuh biasanya kalau Jumat minggu keempat tuh ya, pasti yang bisa kita lakuin tuh yang habis sapa pagi tuh kan kita suka ngelakuin istirahat sehat kan ya. Dulu tuh waktu aku awal masuk kelas 7 ya, kadang-kadang tuh suka mikir kayak aduh baru datang udah disuruh gerak senam lagi, kayak masih ngantuk gitu. Apalagi kadang-kadang kalau cuacanya tuh kadang dingin banget, kadang panas banget kan, cuaca tuh emang kurang menentu ya, gak bisa menentu gitu ya. Kadang-kadang tuh cuaca kayak gitu tuh bikin hilang mood lah ya, bikin males ya, bikin jadi bad mood. Jadi kadang-kadang tuh kalau ada saya tuh rasanya kayak bisa gak sih ini bisa langsung aja gitu. Tapi lucunya nih ya, kalau habis senang tuh aku ngerasanya malah badan tuh jadi semakin jadi makin gas, pikiran juga makin fokus, makin siap buat belajar. Betul banget. Kamu ngerasa gitu kan? Juga ngerasa kayak gitu sih pastinya. Jadi kayak habis senang tuh ya tuh langsung kayak kayak apa ya, kayak semangat lagi. Iya, semangat lagi. Terus jadi kayak gak ngantuk lagi gitu kalau pas mau belajar juga. Biasanya kan kalau diem aja di kelas, diem aja, siapa tahu tiba-tiba udah tidur aja gitu karena masih ngantuk kan pagi-pagi. Jadi masih dingin ya, masih dingin juga. Jadi menurut aku itu tuh salah satu pembiasaan yang lumayan berguna banget lah ya, biar bisa melatih fokus kita juga gitu. Kadang emang sebelum senam rasanya tuh udah males banget, tapi pas udah selesai malah jadi semangat juga kan. Dan kalau dipikir-pikir juga, itu tuh kenapa jadi alasan kenapa sekolah kita tuh tetap ngadain istirahat sehat. Nah menurut kamu istirahat sehat ini soal olahraga aja atau sebenarnya sekolah kita lagi ngebiasain nilai cager? Sebenarnya tuh istirahat sekolah kita tuh bukan cuma nerapin kayak ini tuh sehat atau enggaknya, tapi kita tuh sekolah kita tuh membiasakan kita untuk selalu ingat kesehatan. Jadi pastinya itu kita tuh bukan cuman fokus belajarnya, tapi kita juga harus sehat. Jadi bayangin aja kalau misalnya kalian ini ya belajar tapi kalian tuh gak sehat, misalnya sakit lah, kan jadi gak fokus. Betul, materinya tuh jadi gak masuk yang dijelaskan sama guru. Betul banget. Jadi kayak ternyata kalau kita tuh bukan cuma ngebiasain biar kita tuh fokus belajar, tapi ternyata biar kita tuh gerak, senam, biar sehat juga lah ya. Lanjut deh ya ke biasanya juga ya apa tuh ya yang suka apa tuh yang minggu petang sholat duha. Nah sholat duha tuh salah satu pembiasaan yang menurut aku kayak sebenarnya sunnah sih sholat duha. Tapi kadang-kadang aku tuh kayak pasti tetap dilaksanain terus sholat duha ini tuh, padahal kayak sunnah juga kan ya, tapi lama kelamaan karena jadi kebiasaan juga. Jadi kadang-kadang aku kalau di rumah juga tuh suka jadi sholat duha terus gitu, kayak ada yang kurang gitu kalau belum melaksanain itu. Kamu gitu juga nggak? Iya, aku juga merasa kayak gitu. Karena ya setahu aku tuh kebiasaan itu tuh harus dilakukan tuh dengan cara terpaksa dulu awalnya. Emang karena awalnya kita terpaksa harus ngikutin itu, tapi kalau lama-kelamaan kalau misalnya kita terus-terusan ngelakuin hal itu sementara itu baik ya, baik. Kita tuh harus di kebiasaan kayak langsung kalau misalnya kita tuh nggak ngelakuin itu aja sekali kayak ada yang kurang gitu, pasti kayak kurang gitu.
ternyata emang kalau misalnya kebiasaan kayak gitu emang harus dipaksa dulu Pasti. biar jadi kebiasaan baik maksudnya ya. Jadi kayak sholat duha ini termasuk kebiasaan yang emang harus perlu dipaksa gitu. Tapi menurut aku itu bagus sih. Soalnya Soalnya saling mendekatkan kita juga ya ke Tuhan ada kita. Tuhan selalu mendekatkan diri gitu. Walaupun cuma sunnah gitu ya, tapi kan lumayan ya, nambah pahala juga buat kita sendiri. Tapi ya kalau menurut kamu dari pembiasaan sholat duha ini, nilai gapura pancawaluya apa sih yang paling kerasa? Menurut aku sih bagian yang jujur ya, karena kita tuh pastinya nggak diliatin ya satu-satu tuh kalau misalnya itu sholatnya benar atau enggak. Iya pasti. Tapi gitu kita tuh apa ya, belajar untuk jujur gitu. Jadi kita tuh sholatnya harus khusyuk, nggak main-main. Nah kadang-kadang tuh laki-laki susah diaturnya kalau lagi sholat duha tuh pasti ada aja tuh yang towel sana sini tuh, lalu pas sholat ngobrol. Itu kebiasaan yang kurang baik gitu ya. Tapi kita tuh harus dipaksa gitu supaya itu menjadi benar gitu sholat duhanya. Sekarang kita bahas ke minggu kedua ya. Apa tuh minggu kedua biasanya apa sih? Ada pembiasaan pramuka ya. Minggu kedua tuh bukannya literasi. Oh iya, literasi. Nah biasanya minggu kedua tuh ada literasi. Literasi tuh bagian dari membaca kitab. Iya betul ya? betul. Nah iya. Sekarang kita bahas literasi Boleh, nih ya. Aku tuh dulu nih ya, sering banget mikir, aku ngebaca 20 menit ngaruh ya. Kayak itu tuh waktu tuh kerasa kayak cuma sebentar banget, kayak aku cuma baca. Kadang-kadang aku kalau gitu cuma dapat 3 halaman doang. Tapi emang kayak gitu ngaruh ya. Kayak soalnya ngerasa kayak cuma sebentar, tapi setelah dijalanin terus ternyata lumayan juga. Kadang malah jadi penasaran ya sama ini kelanjutannya gimana dari buku itu, apa terusan ceritanya tuh gimana. Dan menurut aku ya, kebiasaan kecil kayak gini dilakukan setiap hari pasti ada hasilnya. Pasti. Kamu sendiri merasa gitu juga merasa kayak gitu. Jadi semakin kita sedikit baca, jadi merasa apa ya namanya tuh, penasaran. Itu lanjutannya apa sih, akhirannya apa sih, kayak gitu. Pasti teman-teman kayak gitu juga kan tuh, kayak baca 20 menit tiba-tiba oke, udah selesai ya bacanya, tapi masih pengen baca terus tuh gara-gara kayak ini lanjutannya gimana nih, nunggu lagi pulang sekolah terus baca lagi. Itu tuh termasuk salah satu untuk kebentuk karakter kita loh. Tapi menurut kamu yang paling kerasa tuh manfaatnya tuh apa? Jadi kalau misalnya lama-lama kita ngebaca tuh ya, kita tuh kan hidup kita tuh bukan cuma novel, fiksi, gitu kan. Pasti lah. Kita tuh jadi apa ya namanya tuh, merasa suka kalau misalnya baca tuh. Jadi misalnya kita tuh lagi baca buku tentang pelajaran tuh ya, kayak misalnya MTK nih ya, ini gimana ya cara ngerjainnya, gini gitu. Jadi tahu juga menambah ilmu juga, wawasan juga. Jadi kita tuh harus banget suka baca buku tuh, selain novel, fiksi, tapi kita juga harus suka buku pelajaran juga pastinya. Apalagi nih ya buat IPS, sejarah itu harus banyak banget bacanya. IPS tuh ya guys, kalau misalnya kalian jarang ngebaca tuh materi gak ada yang masuk di kepala. Iya. IPS terus apa lagi ya yang banyak pelajaran, IPS, sejarah, biologi, itu tuh emang harus harus banyak baca gitu ya, supaya materi itu bisa masuk ke dalam otak dan memahami gitu ya. Ternyata tapi ya literasi tuh kita nggak cuma nemuin di novel aja gitu. Kadang orang tuh bilang aku nggak suka baca novel, berarti aku nggak suka literasi. Salah banget sih itu. Salah besar sih sebenarnya. Karena kadang tuh kan sehari-hari kan kita tuh baca buku pelajaran, itu juga termasuk literasi loh teman-teman. Jadi untuk membiasakan kalian banyak membaca juga, kalian itu emang harus melaksanakan literasi dimanapun kalian berada. Tapi pelan-pelan bikin kita lebih suka baca, lebih berani ngomong juga kan ya. Pasti literasi tuh bahkan lebih gampang memahami pelajaran juga. Literasi tuh gitu guys. Nah kalau dikaitin sama gapura pancawaluya, menurut kamu pembiasaan literasi ini paling ngedukung nilai pintar kan ya? Iya betul. Dalam hal apa? Ya karena itu ya, karena kita tuh belajar tuh membaca itu bukan cuma novel doang, tapi kan itu juga belajar tentang pelajaran juga kan pastinya. Terus juga di ekstrakurikuler ini atau pembiasaan juga ya, kita tuh ada yang namanya mereview buku. Jadi kita tuh
setelah membaca buku kita tuh mereview ke depan nih presentasi, kita tuh menceritakan kembali apa yang kita baca, terus agar semua orang tuh penasaran ini kira-kira buku yang dia baca tuh gimana, bagus gak ya gitu, kok kayak kelihatan menarik ya, jadi pengen baca juga, nanti minjem gitu ya. Tapi emang kalau kan literasi itu membantu buat kita ngomong ke depan juga ya. Review, kegiatan review itu juga termasuk loh. Jadi kalian berani ke depan mereview buku kalian, mempresentasikan lah ya isi dari buku kalian tuh apa. Biasanya kalau GM kayak gitu review tuh kayak apa sih? Maksudnya kayak review itu kan gak cuman menjelaskan apa aja gitu yang ada di buku kalian. Jadi itu kan setahu aku ada tekniknya. Teknik apa aja? Sebenarnya banyak sih tekniknya, tapi mungkin ya aku bakal ngejelasin satu. Boleh. Yang paling sering paling sering aku gunakan karena lebih gampang ini. Pertama ada AI, yaitu teknik pertama alasan, isi dan hikmah. Jadi kita tuh nyampain dulu alasan kita kenapa baca buku ini, juga menceritakan isi dari buku yang kita baca tuh. Ini tuh plot yang paling serunya tuh apa sih yang bikin orang tertarik. Nah, terakhir ada hikmah. Jadi kita tuh bukan cuma baca buku doang, tapi kita tuh ada hikmahnya. Apa sih yang bisa diambil dalam kehidupan, apa sih yang bagusnya, apa yang buruknya, dan nggak boleh, yang harus dihindari juga apa, kayak gitu. Benar. Jadi ternyata guys, kalau mereview itu tuh bukan cuma kayak, jadi kita tuh penasaran gitu, dalam cerita itu apa, terus alasan kita juga ya, terus hikmahnya. Jadi dari buku kita bisa ngambil hikmahnya apa aja. Menurut aku itu salah satu yang bagus sih. Terus kadang-kadang tuh aku tuh suka lihat tuh yang berani ke depan mereview bukunya dapat apa tuh? Dapat susu, reward lah. Ya. Jadi pada berebutan biar bisa mereview. Menurut aku itu pembiasaan yang bagus banget ya sih. Nah, sekarang kita lanjut ke minggu 3 ya. 3 tuh ada apa tuh? Baru pramuka. Yang ini salah tuh, abis literasi. Iya, betul. Kalau ngomongin soal pembiasaan yang ngebentuk karakter gitu ya, rasanya belum lengkap gitu kalau belum bahas pramuka. Bener gak sih? Bener banget tuh. Dulu tuh aku ingat banget ya, waktu SD pertama kali ikut pramuka tuh, yang paling aku ingat tuh satu kata aja. Panas, beneran panas banget kan, matahari tuh terik banget kalau lagi latihan pramuka tuh. Kadang latihan di lapangan tuh baju tuh sampai udah basah juga, pulangnya pasti capek banget, bau juga. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir lagi nih ya, justru dari situ kita belajar banyak hal, benar gak sih? Kamu punya nggak pengalaman yang paling berkesan atau yang paling kamu ingat gitu selama latihan pramuka? Yang paling aku ingat tuh pastinya pas lagi latihan PBB, pas lagi latihan di lapang. Wah, itu capek banget. Jadi kalau misalnya sekalinya ada yang salah nih ya, pasti diulang lagi. Benar, diulang terus. Betul. Kayak ini kapan selesainya? Kayak pasti ngulang lagi. Kadang tuh kayak sampai pusing juga. Iya. Sedangkan kalau udah pulang kali udah mogok banget pastinya. Kayak udah digini-giniin nggak dipikir. Terus kadang-kadang pulang tuh rasanya pusing juga. Betul. Semuanya kerasa. Terus juga ya yang paling aku rasain juga nih ya, kok ikut pramuka kok makin hitam ya. Jujur itu yang paling kerasa sih. Iya. Kadang-kadang juga kalau misalnya latihan pramuka yang di lapang terus gitu ya, muka kayak makin aja gitu, makin hidang gitu. Jadi camung, apa bahasa camung ya? Camung kan ya, kayak makin kumel aja gitu. Sih kalau habis pulang pramuka kayak kumel banget gitu, kayak habis ngedaki dari hutan. Kalian ngerasa gitu juga nggak sih kalau latihan pramuka di lapak tuh pasti capek banget juga kan ya? Tapi pengalaman Devita dan kamu juga ya, itu seru banget jujur. Pasti kalian semua pasti punya pengalaman juga kan, yang dar banget lah kalau latihan pramuka. Dan itu yang menurut aku menarik dari pramuka sih. Pas lagi dijalanin mungkin rasanya capek, atau kalian mungkin ada yang udah biasa tuh rasanya biasa aja gitu ya, udah panas-panas kayak gitu udah bisa aku mah. Masih ada aja yang kayak gitu. Tapi setelah dijalanin gitu ya, kita tuh baru sadar ternyata banyak pelajaran yang kita dapetin gitu ya. Nah, menurut kamu sendiri gitu, kegiatan di pramuka ini paling mencerminkan nilai Gapura Pancawalaya yang
mananya gitu. Terus kenapa? Aku sih banyak ya yang Pasti banget. itu ya kita tuh belajar tentang yang namanya tuh kerjasama. Betul. Ya kan? Terus kita juga pastinya nggak bisa berdiri sendiri, maksudnya kan butuh orang lain untuk kita kuat kerja sama tim. Betul. Juga ya pasti jujur, Harus ya, jujur. harus tanggung jawab juga pasti ada, karena pastinya tuh pramuka kan gak mudah. Iyalah. Berat tanggung jawab itu. Tanggung jawab sebagai pramuka tuh berat sekali. Karena tanggung jawab tuh gede banget. Jadi kaju. Terus juga kan kita harus saling bantu satu sama lain gitu kan ya. Tapi menarik banget sih itu juga alasan kenapa Estira tuh memilih pembiasan-pembiasan yang kan ada berapa tuh 5 pembiasan kan ya, termasuk sapa pagi. Menurut aku Estira tuh memilih itu juga karena membentuk nilai karakter, membentuk juga gimana karakter kita nanti ke depannya. Menurut aku itu menarik banget sih. Oke teman-teman, kita udah nyadar nih, kita udah pembuka acara aja ya. Ngomong-ngomong nih, materi kita udah selesai semua, terima kasih. Jadi kita harus berkumpul sampai di sini. Gimana nih menurut teman-teman podcast kita di episode kali ini, menarik gak ya? Mungkin teman-teman mau nulis komentar di bawah tentang pengalamannya di selama di Estira, atau kayak aku pramuka bener banget nih, panas banget. Ya nih di literasi seru banget membacanya. Atau ya nih tambahin aja di komentar. Atau pas sholat duha, bener nih yang cowok-cowoknya suka main-main terus gitu ya. Aku ikut PMLT misalnya. Di OSIS juga emang rudet banget sih rapatnya gini-gini. Boleh tuh teman-teman tambahin di komentar juga. Oke, sekian dari kami nih ya untuk episode kali ini. Mungkin ada Devita mau kasih Gak ada sih Nggak kayaknya, ada ya, udah kayaknya. cukup lah ya. ngomong-ngomong juga nih, dari tadi kita tuh gak cuma berdua doang kan, sebenarnya kita tuh bertiga sama dia dari tadi tuh merhatiin kalian terus loh, kan gak merasa diperhatiin ya sama dia nih, si Gajah. Ini tuh termasuk anggota podcast yang paling setia gitu di sini. Dari awal ya ada terus. Dari awal bangunan ini jadi, dia menjadi penghuni di sini. Bener-bener setia banget dia sama podcast. Oke teman-teman, udah selesai, segitu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semuanya.